Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Kembali lagi di sore-sore berkah. Selalu berkah, Masya Allah. Di kesempatan yang mulia ini kita akan membahas satu hal yang sangat dekat dengan keseharian kita. Saya awali dengan sebuah kisah dan mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, untuk para sobat milenial dan Gen Z. Suatu hari ada sahabat Rasulullah yang mendatangi baginda Rasulullah SAW. Rasul melihat tangan sahabat tersebut bagian atasnya berwarna hitam. Rasul kaget dan Rasul bertanya, "Madza waqa biyadika?" Kenapa wahai sahabatku kok tanganmu sampai berwarna hitam legam yang sebelah kanan beda dengan yang sebelah kiri? Lalu sahabat itu menjawab, "Ya Rasulullah, aku kerjaannya cuma kuli bangunan. Keluar pagi dari rumah, pulang hampir gelap malam, istri dan anak-anak sudah tertidur karena aku harus mencari batu." Masya Allah. Mendengar kisah itu, Rasulullah tidak mengatakan apa-apa, langsung diambil tangan sahabat tadi yang berwarna hitam dan diciumi oleh baginda Rasulullah. Lalu beliau bersabda, "Hadhihi yadun yuhibbuhullahu wa rasuluh." Inilah tangan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dari kisah ini kita menilai betapa Rasulullah memuliakan orang-orang yang mencari nafkah. Orang yang sadar bahwa hidup di dunia ini harus dengan usaha yang keras, banting tulang dan peras keringat. Ada satu firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah." Wahai hamba-hambaku, silahkan kalian kumpulkan tabungan akhirat sebanyak-banyaknya. Bebas, mau kerja jadi profesi apapun, tidak ada yang melarang selama itu halalan thayyibah. Kumpulkan, kamu ibadah sholat, kamu ibadah puasa, kumpulkan amalan-amalan akhirat. Tapi kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa nasibmu yang ada di dunia sekarang harus diperjuangkan. Jadi sobat milenial dan Gen Z, salah satu kemuliaan seorang muslim adalah ketika dia mencari nafkah. Sadar bahwa hidup di dunia ini harus dengan usaha. Karena kewajiban kita sebagai manusia adalah memberikan usaha yang terbaik. Ada satu hadis lagi dari baginda Rasulullah, al-yadul ulya khairu minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu jauh lebih baik daripada tangan yang di bawah. Meminta-minta dan mengemis. Ada juga seorang sahabat Rasulullah yang datang kepada Rasulullah meminta uang. Hari pertama Rasul kasih uangnya. Hari kedua Rasul masih kasih uangnya. Tapi di hari ketiga sobat milenial dan Gen Z, Rasul tidak memberikan uang. Rasul memberikan kampak. Apa kata Rasulullah? Engkau tebang kayu, cari nafkah untuk istri dan anak-anakmu, maka surga untukmu. Subhanallah. Apakah mengemis sesuatu yang hina dalam agama kita? Mengemis artinya bertopang dagu, tidak mau berusaha. Coba lihat betapa Allah sudah memberikan umur, usia, jantung yang berdetak, nadi yang berdenyut, kaki yang bisa melangkah. Karena Allah mau kita menjadi manusia yang selalu berusaha, mencari rezeki yang terbaik. Karena memang itu kewajiban kita. Al-insanu bitadbir, wallahu bitakdir. Manusia wajibnya ya berusaha. Masalah hasil, serahkan saja semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Merugilah orang yang hidupnya cuma mengemis. Mengemis mungkin bisa jadi di beberapa mata orang lain hina karena dia tidak bekerja. Tapi yakinlah, orang yang paling merugi adalah orang yang sepanjang hidupnya tidak berusaha dan selalu mengemis. Kenapa? Karena dia menyia-nyiakan pahala mencari nafkah yang begitu dahsyat. Sebenarnya apa sih pahala dari orang-orang yang mencari nafkah, terutama suami, para pria yang sudah punya tanggung jawab sebagai imam di rumah tangga, ada istri dan anak-anaknya yang harus dibiayai, yang harus dibelanjakan keperluan dapurnya. Oh, subhanallah. Ketika ada seorang laki-laki bekerja keras, maka
Allah akan muliakan orang tersebut. Sebagaimana tadi kisah di awal. Ketika seorang sahabat tangannya berwarna hitam, lalu diciumi oleh baginda Rasulullah. Apa kata beliau? Hadhihi yadun yuhibbuhullahu wa rasuluh. Inilah tangan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka selagi kita masih sehat, tegap, badan perkasa, kita cari nafkah. Belajar terus dari kehidupan ini untuk meraih masa depan yang lebih baik. Oke, sobat milenial dan Gen Z, udahlah, nggak usah ngemis-ngemis, nggak usah minta-minta, malu sama diri sendiri, dan yang pasti malu sama Allah dan Rasulnya. Kenapa kok harus malu sama Allah, sobat milenial dan Gen Z? Ya malulah. Allah kasih tangan kita sehat, disuruh bekerja, disuruh mencangkul, disuruh menulis. Apapun pekerjaan yang bisa dikerjakan dengan tangan, lakukan selama itu halalan thayyibah. Malulah sama Allah dan Rasulnya. Kenapa? Allah sudah ngasih kaki yang sehat, harusnya dengan kedua kaki itu kita melangkah, mengais rezeki, tapi ini malah nganggur di rumah aja. Sayang, kita kehilangan pahala mencari nafkah. Seorang wanita ketika dia di rumah saja, dia bisa mendapatkan pahala jihad. Itulah kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kaum wanita daripada kaum laki-laki. Perempuan di rumahnya saja bisa mendapatkan pahala. Tapi hati-hati dengan laki-laki. Ketika seorang laki-laki badannya sehat, kemudian masih perkasa, tenaganya pun masih mumpuni, tapi dia sudah menganggur apalagi sampai meminta-meminta, maka dosa bagi dia. Maka yuk semangat. Bagaimanapun hidup ini terus berjalan. Ketika kita beraktivitas dan ingin mengumpulkan pahala untuk di akhirat, sah-sah saja, silahkan. Bahkan ada orang yang saking pengen ngumpulin pahala buat di akhirat, dia lupa dengan kewajiban duniawinya. Dia sia-siakan istri, dia telantarkan anak-anaknya. Jangan, itu bukan muslim sejati. Muslim sejati itu jadikan dunia sebagai jembatan dan sarana untuk kita meraih pahala akhirat sebanyak-banyaknya. Begitu banyak kesempatan di bulan Ramadan ini, Masya Allah. Kita dididik oleh bulan Ramadan untuk tidak meminta-minta, tetapi untuk memberi. Apapun yang kita lakukan, maka sebenarnya Allah catat. Sedikit apapun yang kita sedekahkan, Allah catat. Bahkan ketika seseorang tidak punya uang, dia mau bersedekah hanya dengan niat saja. Bayangkan, hanya dengan niat saja. Maka perkuat niat, insya Allah. Hanya dengan niat, Allah sudah catat sedekahnya. Sobat milenial dan Gen Z, semoga Allah beri kita kekuatan untuk terus melakukan yang terbaik di bulan Ramadan tahun ini. Kita kembali lagi di episode yang lebih menarik. Terima kasih, kembali lagi nanti di sore-sore berkah, berkah terus, Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.